Ratusan pesohor baik artis maupun tokoh ikut meramaikan pesta demokrasi dengan turut serta dalam pemilu 2024. Namun, ketenaran di tengah masyarakat tidak serta-merta membuat mereka bisa lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Ada yang tidak lolos karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen, ada juga yang tidak lolos karena tidak cukup suara meski ia seorang pesohor ataupun tokoh publik. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena pesohor itu kurang mengenalkan diri ke konstituen? Mengapa pula pesohor ini justru kalah perolehan suaranya dari orang biasa-biasa saja? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa, ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, kemudian juga ada caleg Dapil DKI Jakarta 3 yaitu ada Mbak Syahril Tanzil yang juga merupakan Ketua DPP PSI, dan juga ada Komedian Bedu alias Harapdu, caleg DKI Jakarta 2 dari Gerindra. Selamat sore semuanya. Sore. Pertama saya ingin ke Prof. Burhanuddin Muhtadi terlebih dahulu. Banyak tokoh politik yang sudah terkenal, tokoh entertain yang sudah terkenal, atau orang yang sudah malang melintang baik itu terkenal di sosial media ataupun juga terkenal di media massa, ada yang tidak lolos untuk maju melangkah menjadi wakil rakyat. Fenomena apa ini? Apakah memang mereka mungkin kurang memperkenalkan diri ke konstituen atau memang ya lagi kurang beruntung aja? Saya sudah pernah melakukan studi ya berkaitan dengan terpilihnya caleg DPR RI, dan dari sekian banyak variabel yang secara signifikan menjelaskan mengapa seorang caleg lolos adalah popularitas, tingkat kedikenalan. Karena orang nggak mungkin milih kalau tidak kenal. Nah, kenal di sini adalah dikenal di dapil masing-masing. Jadi ada banyak caleg yang merasa dikenal di ibu kota, tetapi ketika bertarung di dapilnya sendiri itu tidak lantas dikenal oleh konstituen di dapil yang bersangkutan. Karena itu dua hal yang berbeda. Kita perlu uji di dapil yang bersangkutan si pesohor tadi memiliki tingkat kedikenalan yang baik atau tidak, karena dia tidak maju di Jakarta, dia maju di dapilnya masing-masing. Dan pada titik tertentu local champion itu lebih diuntungkan karena mereka berakar dari dapilnya sendiri, punya personal connection dengan dapilnya sendiri, dan meskipun tidak dikenal secara luas, secara nasional, tetapi cukup dikenal di dapilnya sendiri. Dan itu yang lebih menjelaskan mengapa yang bersangkutan lolos ketimbang tidak. Nah, selain faktor kedikenalan, tentu mereka yang kenal harus disukai. Jadi kalau misalnya dikenal tetapi notorious, tidak terlalu disukai, afeksinya negatif, popularitasnya itu tidak ada nilainya secara elektoral. Ada banyak tokoh yang terkenal tetapi tidak disukai. Nah, salah satu sebabnya mungkin karena yang bersangkutan tidak turun langsung ke bawah, atau punya isu negatif yang membuat kedikenalannya itu tidak punya nilai afeksi atau sentimen positif. Jadi dua ini yang paling krusial. Tentu ada faktor lain, Tisha. Di antaranya adalah nomor urut. Ya. Nomor urut, meskipun kita pakai proporsional terbuka, semakin rendah atau semakin kecil nomor urut, semakin besar peluangnya untuk lolos. Kemudian efek partai itu juga krusial. Ya, orang seperti Fahri Hamzah itu orang yang sangat dikenal di dapil NTB 2 di Sumbawa sana karena dia berasal dari sana, tetapi beliau maju dari partai yang kemungkinan besar tidak lolos. Ya, jadi partai ini krusial karena seringkali partai menjadi semacam clue ya buat pemilih sebelum mereka menjatuhkan pilihan ke calegnya. Dan tentu ada variabel lain, salah satunya adalah district magnitude. Jadi kalau caleg populer maju di dapil yang alokasi kursinya cuma 3 atau 4, itu lebih kecil peluangnya untuk lolos ketimbang misalnya kalau dia maju di dapil yang distrik magnitude-nya gede, yang misalnya satu dapil 10 kursi yang tersedia. Baik, Prof. Jadi ada banyak variabel, tetapi dua variabel yang pertama yang paling menentukan mengapa caleg lolos. Dan umumnya caleg pesohor tadi itu tidak dikenal secara baik di tingkat lokal. Dan kalaupun toh dikenal,
itu afeksinya kurang positif. Oke, Prof. Burhan. Selain Prof. Burhan. tentu ada variabel Banyak lain yang tadi variabel saya jelaskan. sebenarnya yang mempengaruhi caleg ini bisa lolos ke Senayan atau tidak. Tapi kita ke Mas Bedu dulu, kita elaborasi dengan Mas Bedu dan juga Mbak Sheryl Tanzil. Mas Bedu ini siapa sih yang nggak kenal sama Mas Bedu? Tapi kita juga ingin tahu pengalaman Mas Bedu. Ini kan belum final ya, Mas Bedu ya. Rekapitulasi masih terus berlangsung. Pengalamannya gimana Mas di lapangan, turun ke masyarakat, bersaing juga dengan mungkin petahana, nama-nama yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Seperti apa Mas Bedu? Oke, kalau saya analisa pemilih-pemilih saya, itu kenapa suara saya nggak begitu besar. Satu, karena saya tidak menggunakan nama Bedu. Orang kenal Bedu, tapi nama Harabdu banyak banget yang belum kenal. Artinya, dua pekerjaan saya tetap bersosialisasi untuk memperkenalkan nama Harabdu. Ya kalau mungkin kalau nama Bedu agak sedikit ringan sosialisasinya, tapi dengan nama Harabdu, sama dengan caleg-caleg yang punya nama biasa yang tidak dikenal. Kemudian waktu saya untuk bersosialisasi atau kampanye atau turun ke dapil itu sangat singkat karena saya mendaftar last minute sebagai caleg dari Partai Gerindra itu menjelang DCS harus ditetapkan, harus diserahkan gitu kan. Jadi itu juga yang membuat saya tidak punya waktu turun ke dapil. Kemudian logistik saya juga terbatas karena saya tidak dibiayai oleh partai, saya hanya dibantu oleh beberapa teman dan juga kemampuan saya pribadi. Jadi tidak bisa jor-joran seperti partai-partai yang caleg-caleg yang memang satu incumbent dana dan logistiknya sudah siap, kemudian mereka juga secara akar rumput juga sudah banyak pemilihnya, sudah pernah memilih di periode sebelumnya, itu yang menjadi saingan terberat kita. Kemudian juga seperti kata Pak Prof tadi bahwa ya dapil saya selain dapil neraka juga kursi yang diperbutkan cuma 7 gitu kan. Nah, itu sudah diisi semua sama incumbent dan ada yang satu partai 2 kursi gitu. Nah itu yang membuat kita harus benar-benar bekerja lebih keras. Jadi artinya saya paham betul bahwa kenapa nama Harabdu belum mendapat mendulang suara yang saya harapkan karena memang nama Harabdu belum begitu dikenal. Ada niatan seperti Bang Komen dan Uya Kuya untuk mendaftarkan pengadilan untuk ganti nama, tapi waktunya nggak cukup. Mas Bedu, karena butuh 3 bulan Mas untuk Bedu, ganti Mas nama. Bedu Ya. ini kayaknya gagal memang karena tadi disampaikan ada beberapa faktor. Nggak baru berpotensi lah kita menyebutnya, belum gagal lah gitu Mas Bedu. Kita masih terus menunggu perhitungan suara begitu Mas Bedu ya. Tapi Mas Bedu, tapi Mas Bedu, kalau di dapil Anda yang terpilih yang paling tertinggi sementara ini siapa? Apakah juga bukan sosok orang? Saya. Ya. Di partai saya. Dapil. Maksudnya di Gerindra. Oh dapil, oke. Dapil Pak Hidayatul Wahid dari PKS paling tinggi. Kedua kemudian ada Ibu Ima dari Partai Gerindra, saya. Kemudian ada Uya Kuya di 40.000 untuk saat ini ya. Ada kemudian pokoknya yang saya hitung-hitung yang kemungkinan ya, yang kalau sekarang diputuskan gitu kan ya pasti kemungkinan PKS 2 kursi, mungkin PDIP 1 kursi, PKB, PAN mungkin dapat, Gerindra, ya itulah pokoknya yang saya hitung-hitung kalau sekarang diputuskan kalau sekarang sudah final hasilnya. Mas Bedu, selain faktor nama, kan orang-orang tadi masih asing dengan nama asli ya, orang-orang taunya ya, nama Bedu karena berada di dapil neraka. Kami ingin tahu Mas, ini sudah jor-joran belum secara operasional logistiknya? Ya, dari awal saya tahu bahwa ongkos politik itu mahal. Maka ketika saya dapat penawaran, saya bilang, saya tidak punya dana dan logistik saya terbatas. Oke, kami bantu. Ya udah. Jadi walaupun dibantunya tidak dibantu jor-joran ya. Itu pun ada dana pribadi saya juga yang saya pakai. Ya total gak apa-apa lah, anggap saja ini sebagai pembelajaran, sebagai uang kuliah untuk terjun sebagai seorang politisi. Langsung ke lapangan bagaimana menghadapi konstituen, bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi caleg-caleg yang lain dan bagaimana lapangan, bagaimana situasi perpolitikan di tanah air. Jadi udah saya anggap ini sebagai uang pembelajaran saja. Kalaupun saya tidak terpilih, mudah-mudahan sih terpilih. Mas sampai jual aset ya katanya Mas, bener nggak sih Mas? Nah itu jual aset dulu baru caleg. Jadi saya jual rumah itu memang bukan untuk nyalek. Ya jual rumah itu untuk kepentingan yang lain kan sudah beberapa kali saya klarifikasi di beberapa media. Nah kemudian ada sedikit lah sisa duit dari jual rumah
ya saya pakai lah sedikit-sedikit. Masa saya caleg tapi nggak ada balehonya, nggak ada APK-nya, sampai teman-teman pada nanya, "Duh, lu nyalek nggak sih?" "Iya." "Kok gue nggak lihat baleho lu, nggak lihat banner-banner lu, spanduk-spanduk lu?" "Iya juga ya." Dan ternyata terbukti setelah saya pakai baleho, ada yang bantu bikinin baleho, ada yang pasang APK, gitu kan. Disitulah tempat-tempat yang saya pasang, saya mendulang suara gitu loh. Jadi banyak, jadi artinya saya kan ambil beberapa sampel C1 yang dari TPS-TPS yang saya bawa gitu kan. Nah itu ternyata benar, ketika saya turun ke jalan, saya memperkenalkan diri saya, di situ banyak saya mendulang suara. Tapi ketika saya nggak datang, nggak kunjungi tempat itu, suara saya 1, 2 gitu, nggak sampai yang lebih dari 5. Sekarang gitu, berapa per TPS. Mas Bedu perolehan suaranya berapa Mas? Kalau Sirekap saya masih belum berani musik, tapi kalau dilihat saya baru di angka 8.000 sekian, 8.100. Lumayan. Berapa gitu. Lumayan. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau menurut Anda ataupun juga sepengalaman Anda begitu ya, bagaimana Anda melihat fenomena orang yang sudah terkenal tapi tidak lolos? Nah ini kan kita juga tahu kalau PS ini ada beberapa lah orangnya sudah terkenal, Andro, begitu ya, termasuk kan Mbak Sheryl juga gitu. terkenal juga itu saya dulu ya. Nah Mbak Sheryl dapil berapa, kemudian suaranya dapatnya berapa, dan gimana pada saat proses kampanyenya sehingga ya sampai sekarang kita masih menunggu hasil sih Mbak Sheryl. Saya di dapil DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Saat ini suara terbesar, thanks God, masih Sis Grace Natali dari PSI. Sis Grace sudah mencapai 40.000 lebih. Di posisi kedua ada Bang Erwin Aksa dari Golkar, dan di posisi ketiganya itu saya lupa ingat, kayaknya PDIP deh. Lalu keempatnya ada PKS. Kalau menurut saya, kalau di PSI sih jelas ya, dengan kedikenalan Sis Grace, ternyata berbanding lurus dengan suara yang didapatkan. Kalau saya sendiri kan saya baru bergabung dengan PSI 1 tahun 1 bulan ya. Kita berusaha ya mendulang suara dengan pemasangan alat peraga kampanye, juga turun ke dapil masing-masing belusukan gitu loh. Saat ini sih saya nggak mau terlalu detail untuk angka, karena gini, saat ini di dapil saya yang saya percaya adalah kantong suara PSI. PSI menjadi posisi partai nomor urut kedua terbesar suaranya di DKI 3. Yang pertama adalah PDIP. Kami masih sudah 4 hari ini Sirekap itu hampir dilihat ya tidak ada pergerakan sama sekali ya. Padahal beberapa kecamatan saya tahu rekapitulasi suaranya sudah selesai, tapi ya pergerakannya memang belum sebagus DKI 2. DKI 2 tuh sepertinya sudah hampir selesai semuanya. Karena kalau kita lihat kan penyebaran suaranya juga sudah gemuk tiap-tiap caleg ya. Kalau di DKI 3 ini memang baru sekitar 50% sekian yang masuk datanya. Jadi kita masih terus masih terus mengawal lah begitu di beberapa kecamatan, dan yang belum selesai juga saya masih keliling antara kecamatan, masih nengok saksi-saksi, masih komunikasi terus gitu. Tapi dari DPP kemarin kita juga udah bergilir, kita sudah mulai datang ke KPU untuk pleno di KPU, karena untuk pleno di KPU itu sudah mulai berjalan untuk dapil luar negeri. Memang yang paling cepat ini sepertinya DKI 2, karena di luar negeri itu kan ada beberapa yang TPS-nya itu sudah dibuka sebelum tanggal 14 Februari. Mbak Sheryl Tanzil, kami juga ingin tahu apakah menurut Anda pribadi sudah sebanding antara perjuangan di lapangan sama suara yang didapat selama masa kampanye? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.